Baik, kita beralih ke Blitar, Jawa Timur. Pemirsa, ini ada seorang suami yang nekat menghabisi nyawa selingkuhan sang istri ya dengan menggunakan linggis. Korban atas nama Wagiman, warga Kabupaten Malang, meregang nyawa akibat kecemburuan yang membabi buta dirasakan oleh pelaku inisial AS. AS menemukan percakapan mesra Wagiman dengan istrinya di aplikasi WhatsApp. Selain itu, di hadapan petugas Polres Blitar, pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa korban karena sering kali memergoki korban berada di rumah bersama istrinya saat pelaku bekerja. Setelah menghabisi nyawa korban, pelaku ini melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh polisi sehari setelah kejadian. Dari tangan pelaku, pemirsa, ini polisi mengamankan sejumlah barang seperti linggis dan juga pakaian korban, dan pelaku diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ya, untuk mendalami informasi ini sudah bergabung bersama kami pagi ini ada Ajun Komisaris Polisi Feby Pahlevi Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Blitar, Jawa Timur. Selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi Pak Kasat, Assalamualaikum. Selamat pagi Mas Arif, selamat pagi Mbak Rati. Baik, Pak Kasat, ini kronologis highlight-nya Pak, mungkin bisa disampaikan kembali. Pertama, izin kami menjelaskan terkait masalah kronologis kejadian dan juga terkait masalah kronologis pengungkapan. Yang pertama di sini kami dari Polres Blitar mendapatkan informasi pada hari Rabu pukul 02.00 itu telah ditemukan sesosok mayat di daerah Kecamatan Selerjo. Setelah itu kami dari Satreskrim Polres Blitar melaksanakan olah TKP terkait kejadian tersebut. Dan pada akhirnya pada saat melaksanakan olah TKP, kami mendapatkan suatu keterangan saksi terkait ke sosok mayat tersebut. Karena pada saat olah TKP kami melihat bahwa ternyata ada semacam luka dan semacam tempat dia untuk tertidurnya di daerah parit tersebut. Diduga itu merupakan suatu tindak pidana pembunuhan. Karena terdapat luka di kepala sebanyak 2 pukulan. Yang dimana pukulan tersebut kami duga adanya suatu benda tumpul yang dihantam di kepala korban tersebut. Sehingga terjadi suatu perlukaan di daerah kepalanya. Sehingga dari keterangan saksi juga menyatakan bahwa korban terakhir kali bertemu dengan tersangka itu pada hari Selasa pada pukul 19.00. Pada saat melintas tersebut, saksi melihat bahwa korban tersangka sedang berdebat. Setelah itu saksi dan tersangka melewati jalan tersebut, lalu kembali lagi di TKP tersebut pada pukul jam 9 malam. Saat itu saksi melihat tersangka dan korban juga masih berdebat. Setelah melewati, saksi melihat kembali pada pukul 00.00, selang antara hari Selasa dan hari Rabu, korban dan tersangka telah tidak berada di TKP tersebut. Sehingga dengan dugaan dari saksi tersebut, akhirnya kami dari Satreskrim Polres Blitar melaksanakan surveillance, undercover, dan patroli cyber dengan menyasar kepada tersangka tersebut, yaitu atas nama AS. Tersangka AS pada saat kami mencoba mengecek keberadaannya, ternyata sudah tidak berada di rumah. Setelah itu kami mencoba menelusuri untuk di mana tersangka ini diduga akan kabur. Setelah itu didapati ternyata tersangka telah berjalan menuju daerah Malang, di mana di sekitaran tempat kerjanya di tersangka tersebut, yaitu tersangka AS. Setelah itu kami tangkap tersangka AS. Pada saat kami tangkap pertama kali, tentunya tersangka ini mencoba mengelak atas tuduhan yang telah kami alamatkan. Namun setelah alat-alat bukti telah kami sampaikan, yaitu bukti terkait masalah keterangan saksi yang telah melihat keberadaan korban terakhir kali bersama dengan tersangka, dan juga adalah petunjuk-petunjuk yang telah ada, akhirnya tersangka mengakui perbuatannya. Salah satu bentuk tersangka ini mencoba untuk menghilangkan jejaknya adalah dengan membuang alat barang bukti terkait masalah kejadian tersebut. Ya, Pak Kasat, berarti memang motifnya karena cemburu ya, tidak ada faktor lainnya ya. Kan kemudian background dari pelaku ini seperti apa? Dengan tadi Bapak menyatakan bahwa
pelaku ini, tersangka ini sempat kabur, kemudian mencoba menghilangkan barang bukti, apakah juga nantinya akan ada pasal berlapis yang dikenakan atau bagaimana? Yang pertama terkait hal ini, berbicara masalah tersangka ini memiliki pekerjaan sebagai pekebun. Dan di mana tersangka ini juga kami sementara masih menyelidiki terkait masalah pasal 338 KUHP terkait perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Namun tentunya sambil berjalannya waktu, kami akan mencoba mendalami terkait masalah pasal mencoba menghilangkan barang bukti dan juga terkait masalah apakah perbuatan dilakukan oleh tersangka ini termasuk pembunuhan berencana atau tidak. Karena tersangka ini pada saat sebelum menghilangkan nyawa korban, itu telah bersiap diri untuk membawa linggisnya. Dengan ancaman hukuman jadi berapa tahun penjara Pak ini kira-kira? Kalau untuk pasal 338 KUHP itu berbicara masalah ancaman hukuman adalah 15 tahun penjara atau lebih. Tapi di sini kami tidak akan berhenti untuk mencoba mengkonstruksikan apakah adanya dengan niat yang telah dimiliki oleh pelaku itu adalah perbuatan pembunuhan berencana. Untuk pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal adalah penjara seumur hidup. Baik, terima kasih banyak AKP Feby Pahlevi Rizal, Kasat Reskrim Polres Blitar sudah berbagi informasi dan waktu pada pagi hari ini. Assalamualaikum. Terima kasih.